sukacita hari ini saya boleh bersama-sama keluarga Ibu Shirley yang dimenangkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang satu tantangan yang terbesar adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti kita mengalami yang pertama mungkin dikucilkan keluarga, dibuang keluarga ya. Mungkin dijauhi teman-teman, ataupun kita juga biasa dikata-katakan orang sebagai kafir begitu ya. Tapi hal itu tidak menjadi masalah bagi kami karena kami percaya kafir itu kaya akan firman Tuhan ya. Nah, saat ini saya bersama keluarga Ibu Shirley mau berbincang-bincang sedikit nih ya, bagaimana mereka yang berasal dari keimanan yang lama ya, mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tentunya mereka mengalami hal-hal yang tidak enak, tantangan-tantangan dari keluarga ataupun dari saudara ya. Tetapi kembali lagi, channel Elisalat memberikan kekuatan kepada saudara yang menyaksikan tayangan ini, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, untuk menyaksikan bagaimana dahsyatnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita bagi setiap kita yang mau menerima Dia secara pribadi, secara sungguh-sungguh. Sebab itu saya mau mengajak berbincang-bincang nih sebentar dengan Ibu Shirley ya. Ibu Shirley, selamat siang menjelang sore hari. Apa kabar, Bu? Puji Tuhan, baik. Luar biasa ya. Ini putri Ibu? Ya, putri dan keponakan ya, keponakan. Mungkin dulu Ibu sebagai orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, masih dengan keyakinan yang lama ya, tentunya rajin melakukan doa ataupun tata cara kehidupan yang diajarkan oleh agama Ibu sebelumnya ya, keyakinan Ibu sebelumnya. Tentunya ketika Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kalau saya boleh tahu, sudah berapa lama Ibu menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus? Kurang lebih 1 tahun. Baru 1 tahun ya, ya usia yang belum begitu lama ya. Tetapi dalam pengiringan Tuhan, kita tidak memandang seberapa jauh orang itu baru pertama kali atau sudah lama, tetapi di sini intinya bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya, Bu ya. Nah, itu yang mendewasakan iman kita ya. Bagaimana Bu Ibu dulunya mungkin bisa memperkenalkan kepada saudara kita yang ingin mendengar kesaksian Ibu dari keluarga berapa bersaudara? Silakan Bu. Saya 8 bersaudara. 6 itu kandung ya, yang 10 maaf, 10 banyak sekali bersaudara. ya. Yang 4 satu ibu lain bapak, yang 6-nya kandung. Ya, kalau di sana sih boleh ya Bu, lebih dari 1 boleh ya. makanya itu dia. Ya lanjut Bu. Ya gitu, awal saya menerima Tuhan Yesus itu gimana ya, Tanggal berapa? bulan Berapa bulan? Februari tahun 2002 ya. Tanggal berapa ya? Februari ya. Ya pokoknya Februari, Januari ya. Januari pas habis tahun baru. Iya. Ya Ibu, tanggal 2, tanggal 6 apa ya, 7 ya gitu. Iya. 8. Jadi Ibu terlebih dahulu yang menerima Tuhan Yesus ya, atau Bapak dulu Bu? Gitu. Sebenarnya bapak dulu, cuma dia nggak ada konfirmasi ke saya. Oh gitu, jadi terlebih suaminya dulu gitu Iya. ya. Cuman suami mungkin diam-diam ya, Diam-diam. mau bikin kejutan kali Ya, Bu. mungkin. Iya, Ibu dari 10 bersaudara tadi ya, itu mereka agama seberang semua ya, percayaan semua. Nah, Ibu bisa percaya Yesus tuh gimana ceritanya gitu? Apakah lewat mimpi atau Ini apa? ceritanya panjang Dan singkat udah saja. lama banget itu kejadiannya. Sebenarnya waktu saya hamil Natasha, itu saya
hamil 2 bulan saya tidur. Saya tuh ada 2 kali didatengin, tapi waktu itu saya kos loh, di kos-kos. Oh gitu. Jadi saya tuh didatengin ada rambut panjang, ya waktu itu saya belum tahu kalau itu Tuhan Yesus gitu. Cuma ya saya abaikan aja. Nah malam kedua datang lagi. Nah dalam mimpi itu saya mau tarik rambut dia berdiri ngeliatin saya tidur. Itu udah 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu sebenarnya. Iya. Nah tapi dari situ saya nggak mikir ke sana, saya lagi fokus hamil kan. Nah ya sudah, pas usia ini pas mau 14 tahun ya, tiba-tiba Natasha, mami saya mau ngomong dong sama mami 4 mata. Ngomong apa, kan selama ini kan saya selalu ngajarin dia sholat, ngaji ya, pakai hijab, saya juga kayak gitu. Iya. Akhirnya dia bilang saya mau pindah agama. Kaget saya kan, langsung kan, hah serius Tasya? Iya, saya nggak mau muslim, dia bilang nggak mau Islam kan waktu itu kamu bilang gitu. Terus saya diem. Saya tiba-tiba ingat mimpi saya 13 tahun yang lalu. Gitu ceritanya. Nah itu tiba-tiba apa kok yang membuat adik Natasha ini kok tiba-tiba mau berubah menjadi pengikut Isa Al-Masih itu? Bagaimana cerita, apa yang menyebabkan gitu? Kok tiba-tiba muncul kalimat itu gitu? Rasanya aja sih pas di Islam itu ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Terus karena tahu ayah juga Kristen Protestan kan, jadi kayak tertarik kan mencari tahu tentang Kristen. Terus akhirnya lama-lama ngerasa nyaman gitu setelah beberapa bulan. Akhirnya mutus untuk pindah. Oh gitu. Jadi adik Natasha ini merasakan suatu kenyamanan di kekristenan begitu ya. Terus melihat sikap hidup ayah itu yang sudah dijamah Tuhan terlebih dahulu, lalu merasakan kenyamanan itu, ada perubahan dan mengambil keputusan untuk mengikut Yesus gitu ya. Itu yang menyebabkan tiba-tiba mau menyampaikannya kepada mami gitu ya. Oke. Waktu Natasha menyampaikan hal seperti itu, pastinya mami kaget dong ya. Reaksi apa pada saat itu? Cuma diem. Ingat 13 tahun lalu mimpi itu. Oh gitu. Setelah kan akhirnya saya cari tahu itu siapa sebenarnya kan mimpi itu. Cuma ya udah gitu saya. Rambut gondrong tuh siapa gitu ya, penuh kemuliaan. Ya gitu. Nah terus dari situ saya memang udah mulai bimbang gitu dari mimpi itu. Cuma kan karena saya ya fokus ngurus anak lah, lagi hamil waktu. Iya. Gitu. Jadi waktu itu keputusan yang diambil Natasha dulu atau ibu dulu nih? Natasha dulu ya yang ambil keputusan untuk jadi Kristen gitu. Nah ceritanya gimana, kan nggak langsung jadi Kristen gitu, mungkin pasti bertanya-tanya dong, terus gimana nih caranya saya mau jadi Kristen, siapa yang mementori gitu, atau nanyanya kemana gitu? Itu nyari di internet dulu awalnya. Terus karena tahu sepupu juga mau pindah juga, jadi nanya sama dia, apalagi dia juga dulunya kan Katolik. Terus akhirnya pas mama juga tahu, jadi ngasih tahu ke sepupu yang di Jakarta yang Kristen juga. Jadi nanya sama mereka juga gitu. Saling tanya-tanyaan, cari tahu pokoknya. Oke, jadi keputusannya sekarang sudah ikut Yesus ya. Nah, bagaimana rasanya ketika mengikut Yesus dibanding dengan keyakinan yang dahulu, sekarang sudah mengikut Yesus? Apa sih yang dirasakan oleh Natasha gitu? Ngerasa nyaman, sama damai aja gitu rasanya. Ada damai ya, ada sukacita ya. Ada masalah sih ada ya, tetapi nggak ada khawatir gitu ya, pasti Tuhan tolong ya. Ya, oke. Nah, Ibu sendiri gimana nih, Bu Sherly, setelah anaknya ambil keputusan seperti itu? Ya, setelah ambil keputusan begitu saya masih berpikir tuh, Bu. Akhirnya saya coba bicara sama omanya dia, neneknya, kan karena waktu itu kan dia sempat diurus sama omanya. Nah, jadi mereka ya menentang lah. Ya sampai detik ini. Kaget ya, menentang ya. Saat keluarga besar semua nggak ada. Sampai saat ini. Sampai saat ini mereka tiba-tiba datang ke sini, semua di sidang kita. Di sidang di situ mama bilang, saya sudah tidak anggap kamu anak saya lagi. Sudah pasti. Sudah pas. Cucu saya banyak, anak saya banyak. Kalau kamu ikut sama kafir, kamu juga kafir. Di situ saya ya karena dia ngomongnya nangis ya, saya juga
ya gimana gitu, nggak mau lihat muka dia juga. Saya langsung pergi ke dalam. Adik saya sempat teriak, kakak saya sempat teriak. Nggak tahu di situ saya juga emosi ya. Jangan teriak di rumah saya, jangan bikin malu saya. Saya langsung ya sama-sama ya gimana sih emosi. Ya emosi ya itu sih sesaat ya, spontanitas. Tiba-tiba saya ngomong, kenapa dengan Tuhan saya? Nggak tahu saya tiba-tiba ada keberanian ngomong. Ada keberanian. Itu iya. Ya. Luar biasa. Ada keberanian. Karena ada apa? keberanian. Ketika kita mengambil keputusan, Roh Allah turut bekerja. Ya, ada roh yang membangkitkan, ada roh keberanian yang Tuhan taruhkan. Ya, nah di situ kan adik saya yang cowok, saya merinding ceritanya. Melototkan sama saya pelototin lagi langsung dia nunduk. Aku bisa takut sama saya setelah udah kan mami cerita sama saya. Pas saya bilang ada apa dengan Tuhan saya emang kenapa sih? Terus dia melototkan, langsung dia jatuhin matanya. Terus mengalami diusir atau gimana? Ya, sempat diusir nggak dengan keluarga? Iya mereka kan datang ke sini. Gitu. Saya tawarin minum, cuma udah nggak mau lagi. Haram ya? Iya. Dia bilang haram. Ya. Minum minuman orang yang nggak seiman. Iya. Mereka bilang haram. Haram. Padahal dia nggak tahu minumannya enak loh padahal. Iya. Mereka bilang haram. Tapi pastinya saya percaya Ibu Sari tidak membenci mereka ya, malah justru enggak, mendoakan ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih. Jadi walaupun kita dibenci dengan siapapun, nah kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang penuh kasih ya. Jadi kesininya setelah Ibu Sari menerima Tuhan Yesus, mengalami ya dikata-katain kafir lah, dibenci, apakah sudah ada perubahan setelah melihat real kenyataannya, wah anak saya ini sudah menetap di keyakinan yang baru? Mereka sudah sadar atau masih? Malah sempat kemarin kakak saya yang nomor 1 WA mama di share ke saya. Dia bilang tuh WA dari mama. Jadi mama bilang kenapa nggak saya matiin aja dari bayi. Baru seminggu yang lalu. Oh gitu ya. Kalau tahu begitu kenapa nggak dari bayi aja kena mati. Kayak gitu. Cuma bilang makasih ya kak udah di share udah gitu. Iya, terima kasih, Tuhan memberkati ya. Wah, kalau ada ibu yang langsung mites anaknya sampai mati saat itu, saya nggak tahu ya saudara ya, tetapi saya percaya tidak ada ibu yang sekejam itu ya, lebih kejam ibu kota daripada ibu ya, ibu-ibu. Ya baik, lanjut dengan Audi ya. Audi juga salah satu keponakan, dia juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana ceritanya Audi? Kok Audi bisa memutuskan iman Audi yang lama percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau Audi karena emang papi Audi tuh Katolik kan. Oh gitu ya. Jadi Audi waktu kecil itu emang lumayan aktif juga kayak di gereja karena papi Audi Katolik kan. Terus pas papi Audi meninggal itu waktu Audi umur 5 tahun, di situ udah gak ada kontekan sama keluarga papi juga kan, jadi harus ikut keluarga mami, dan kalau mau ikut keluarga mami mau nggak mau harus ambil agama yang ada di keluarga mami. Tapi di situ Audi kayak terpaksa karena emang harus tinggal sama mereka kan, jadi nggak bisa berbuat apa-apa, jadi Audi ambil agama itu. Cuma emang selama ambil agama itu Audi emang nggak nyaman sama sekali dan nggak pernah ngelakuin apapun yang diajarin di agama itu karena Audi sendiri nggak mau karena nggak nyaman kan. Jadi ya pas ambil agama itu Audi diam-diam masih sering kayak belajar tentang agama Kristen. Yang Kristen. Iya, Audi belajar. Terus mami juga punya teman orang-orang Cina yang Kristen juga, terus mereka sering membantu Audi juga. Tapi Audi di situ nggak berani karena nggak berani kayak pengen pindah gitu karena nenek sama yang lain-lainnya. Tapi pas tahu Ii sama Tasya mau pindah, di situ Audi udah mulai berani. Soalnya tadinya sama dari kecil selama pindah itu Audi selalu diem-diem ya doa puji-puji Tuhan itu secara diam-diam, berasa kayak
nggak nyaman banget, harus diam-diam terus. Iya. Iya, ke gereja juga itu harus Ngumpet-ngumpet, diam-diam, sembunyi-sembunyi Iya. gitu ya. Tapi diam-diam Tuhan bekerja ya. Iya. Diem-diem babe aye di sorge, buke jalan buat masalah kita. Dia yang dandanin, dia yang ngebentuk, tahu-tahu masalah beres semua. Nah, luar biasa ya. Jadi dia bekerja walaupun diam-diam, sembunyi-sembunyi, akhirnya mama gelisah ya. Oh, dirasakan aduh nggak nyaman kok gue diam-diam aja ya. Iya. Nah, saat ini sudah terbuka ya, sudah menyatakan kepada iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Apa yang terakhir saya sampaikan, yang mau tanyakan kepada Audi, kepada Natasha. Mungkin Natasha sudah tadi menjawab ketika dia sudah beriman kepada Yesus Kristus. Nah, Audi sendiri bagaimana setelah menerima hidup di dalam Tuhan? Sekarang lebih terasa apa ya, beda aja sih. Ada perbedaan. Ada perbedaan, Iya. banyak banget perbedaan. Mm-mm. Karena waktu di agama yang sebelumnya Audi kan kurang percaya, jadi bisa dibilang Audi kayak nggak percaya sama sekali Tuhan waktu itu, karena Mm-mm. ya karena secara terpaksa waktu itu kan. Terus semenjak pindah ini Audi apa ya, kayak Pede ya, yakin ya. saya yakin. Terus apa yang Audi pengen itu tuh benar-benar kejadian, kayak waktu yang singkat tuh bakal kejadian. Kayak Audi doa hari ini, besoknya tuh bakal kejadian, dan disitu Audi kayak makin percaya, oh ini. Mantap, itu menandakan bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hidup ya. Dan bagaimana carinya? Kita nggak susah-susah, cukup masuk kamar, kunci pintu, berlutut. Bahkan kita bisa merasakannya di dalam posisi apapun ya. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, yang dahsyat ya. Jadi kita bisa merasakan hadiratnya ketika kita mau bersekutu dengan Dia ya. Tidak dibatasi dengan tata cara, tidak dibatasi dengan ornamen-ornamen yang seringkali ditampilkan oleh orang-orang yang di luar Tuhan Yesus ya. Tetapi itulah kekristenan, karena Tuhan kita hidup dan Dia sanggup mengubah hidup kita sehingga rasa perbedaan tuh ada ya. Yang dulu dengan kepercayaan yang lama dan sekarang yang baru itu ada sukacita, damai sejahtera ya. Begitu juga dengan Ibu Shirley, tentu merasakan ya Bu ya. Meskipun ada tantangan tetapi nggak takut ya Bu. Ada keberanian, ada semangat gitu ya Bu ya. Oh, luar biasa ya saudaraku. Sungguh kesaksian yang luar biasa. Di sini kami bicara sesungguhnya ya, apa yang mereka alami ya. Dan kesaksian ini tidak dibuat-buat atau dimotivasi dengan hal-hal yang lain. Tetapi saya rindu supaya saudara yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang membutuhkan juru selamat ya, saya berharap saudara bisa melihat tayangan ini, saudara diberkati dan ambil keputusan bahwa Yesus adalah juru selamat. Kalau kita sudah punya juru selamat ya, sudah pasti kita nggak nyasar ya Bu ya. Kita ada yang membimbing, menuntun, karena jurunya ya, juru kunci, dia tahu semuanya, juru sorga ya. Nah, kalau saudara mau masuk ke surga, saudara pastikan bergaul karib, kenal dengan baik dengan yang punya sorga ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.